Halo sahabat Valia. Hari ini kita enaknya mau ngapain ya? Kita hari ini mau ngobrol-ngobrol bareng karyawan. Kita bincang-bincang sama karyawan aja yuk. Yap. Di Tembalang dulu aja. Pasti seru banget ya. Kita mau tanya-tanya apa ya? Mereka lagi Nanti pokoknya ada seru-seru lah ya. kegiatan di resto selama PPKM kan nggak terlalu ramai tuh ngapain Seputar aja. PPKM ini ya. Ya. Oke, capcus, kita OTW ke resto kita yang cabang Tembalang untuk nanyain anak-anak apa sih dan kenapa. Nama saya Paulina Ayu Ernandawati, sering dipanggil aja Olin. Dah, Enggak, saya di Mint Lovers bagian kasir. enggak, Pak tadi apa? enggak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aldo Ditya Nugraha. Untuk di Mint Lovers sendiri, untuk jabatannya ya, untuk saya floating. Hai. Nama saya panjang enggak, Pak? Nama panjang. Ya. Pamela Dia Hapsari Michael, dipanggil Pam. Jabatan saya itu partner Mbak Yayan, kitchen. Enggak. Hai semua, kenalin aku Nanda Kurniawati, biasanya dipanggil Sino, biasanya juga dipanggil sama Nia. Tergantung masing-masing seseorang sih manggilnya apa. Terus aku jabatan di sini sebagai kasir. Enggak. Hal-hal yang selalu membuat saya betah di sini adalah teman-teman saya itu asik. Untuk Pak Bos sama Bu Bosnya juga baik-baik. Saya di sini makan terus. Jadinya nggak jadi kurus. Ya, hal yang membuat saya betah kerja di sini itu ya salah satunya teman-temannya itu udah klop sih. Terus untuk kan saya juga nggak pernah bekerja di bidang food and beverage. Ya jadi ini Jadi yang bikin aku betah di sini, nyaman di sini itu karena partner-partner aku tuh tahan sama aku gitu loh. Gajinya enggak ya? gaji mayan. Ya, oke. Hal konyol banyak sih. Jadi Sia suka nyelampar ya Sia. Nyelampar terus. Benar kata Pak Niko tadi, jarang mandi. Nggak pernah, jarang ganti celana panjang, celana kerja gitu. Hal yang membuat aku semangat kerja di sini adalah motivasi dalam diri belakang aku. Kayak aku butuh pekerjaan ini karena untuk membiayai kehidupanku. Aku juga kuliah sambil kerja. Terus selain itu aku juga pengen bantu untuk keuangan keluarga kayak gitu. Terus di sini juga enak banget untuk kehidupannya, kenyamanannya dan enak banget sih. Oke. Hal yang membuat saya sedih ketika masa PPKM itu dipecat ya, saya nggak bisa bayar motor lagi karena kemarin saya juga habis jatuh. Terus yang nyicil motor jadinya itu Pak, kebanyakan jadinya. Nah terus nanti juga kehilangan teman-teman yang asik-asik, kan saya jadi sedih gitu kan. Iya, untuk hal yang membuat saya sedih kalau misalnya saya dipecat karena PPKM ya mungkin saya sedih karena kehilangan uang jajan sih. Terus yang kedua juga gak bisa ketemu teman-teman lagi kan karena udah klop aja sih Pak. Kalau selama pandemi ini kita dibubarin, partnerku juga dibubarin, itu jelas aku kayak bukan aku gitu guys. Kayak jati diriku ndak ada gitu loh. Yang aku seneng merantau tapi kudu pulang ke Palembang gitu. Jadi kayak sedih lah pokoknya, sedih.
yang membuat aku sedih, pertama kali nggak bisa nyicipin lagi makanan yang di sini. Biasanya kan all you can eat, bebas sepuasnya, jam berapapun bisa makan. Ini udah nggak bisa nyobain makanannya. Ya kalau misalnya kepingin harus datang dan bayar. Beda kalau misalnya pas kerja kan gratis ya kan. Terus yang membuat aku sedih kedua karena kehilangan teman-teman yang kocak, teman-teman yang wah barbar, pokoknya itu udah nggak ada lah, yang udah kayak aku harus menempuh kehidupan yang baru lagi, harus mencari sesuatu yang baru lagi ke depannya. Harapan saya untuk COVID sama PPKM ini semoga segera berakhir dan jalan segera dibuka biar restonya ramai lagi. Yeay. Harapan saya untuk pandemi ini ya sama seperti yang lain sih, yang pasti cepat selesai, cepat berlalu lah, cepat gitu aja Pak, cepat kembali ke normal aja. 3. Harapan, kalau buat harapan selama PPKM itu jujur pengen restonya rame lagi sih, kangen kalau pas promo-promo gede gitu jujur, dan pengen cepat keluar dari pandemi kayak ini. Semangat kita. Kalau aku pengennya pas pandemi ini berakhir, Meat Lovers rame lagi di semua cabang. Bakal ada promo-promo menarik setelahnya, dan apa ya, perkembangannya makin maju dan pesat lah untuk Meat Lovers. Semangat! Ternyata habis kita bincang-bincang bareng karyawan itu, jujur sangat kaget ya sama jawaban-jawaban mereka ya. Ternyata berharga banget pekerjaan buat mereka. Sebegitunya mereka mencari uang, kerja siang malam. Harapan kamu gimana yang di PPKM ini ya? Semoga PPKM ini cepat selesai karena mematikan ekonomi rakyat. Tuh, jadi ya pengusaha kayak kita aja udah pusing gitu, apalagi karyawan-karyawan kita. Ya, harapan saya semoga COVID ini cepat selesai, prokesnya dijalankan dengan baik, dana-dana bansosnya digunakan dengan baik, dan bisa kembali normal seperti dulu lagi. Kasihan aku lihat karyawan-karyawan kita, lihat pedagang-pedagang di pinggir jalan yang masih banyak di luar sana yang orang tuh kerja di hari ini untuk makan hari ini. Ya intinya tuh yang penting vaksin ya, cepet vaksin. Ya, kalian nggak usah takut vaksin, kita udah vaksin semua. Nggak usah takut vaksin, nggak apa-apa. Semakin kita nurut, semakin mematuhi prokes, semakin cepat selesai pandemi ini, kita bisa kembali bebas lagi kayak dulu. Kita nggak kayak, ya intinya semakin baiklah ke depannya. Bukan cuma masyarakat atau pedagang-pedagang. Ya intinya semakin baiklah ke depannya. Bukan cuma masyarakat atau pedagang-pedagang aja kok. Kita sebagai pengusaha juga merasa ya di pandemi ini agak berat juga ya. Tapi kita berusaha kuat-kuatin. Nggak dirumahkan karyawan. Karyawan-karyawan sebisa mungkin nggak akan saya rumahkan, nggak akan saya pecat, karena saya melihat semangat kerja mereka itu udah senang banget. Ya buat teman-teman, buat karyawan-karyawan semua, karyawan-karyawan saya, kalian semangat kerja. Kalian gak usah mikirin omset kita bagaimana, kalian gak usah mikirin wah tempat kita sekarang sepi, kan gak usah mikirin itu. Cukup kami owner-owner aja yang berpikir tentang itu. Yang penting kalian datang kerja, gaji kalian tetap full. Kalian gak usah takut gaji kalian dikurangin, kalian gak usah takut akan saya ada PHK massal atau apa. Saya tetap akan memperjuangkan kalian. Betul ya? Benar.
Kenapa kamu memperjuangkan anak-anak bandel itu? Karena mereka udah kayak keluarga. Apalagi karyawan yang sekarang itu adalah karyawan lama yang dari awal kita buka resto itu udah ada. Saya selalu menganggap bahwa anak-anak karyawan itu adalah adik-adik kami ya. Ya. Adalah keluarga kami, adik-adik kami. Jadi kalau kami lihat, Aku kakak, aku adik. jadi kalau kita lihat mereka nggak bisa makan, mereka nggak punya uang, mereka kesulitan, itu kayak ada beban gitu ya. Naka, jangan bolos-bolos. Iya. Jangan sakit. Jangan sakit ya. Jangan sakit. Ya mungkin itu aja sih yang ya masukan dari kita. Mantap makan es krim. Nanti next saya akan home tour ya. Ya. Ya kita di pandemi kemarin, di awal pandemi kita barusan beli rumah. Ini rumahnya. Rumah baru. Ini kita akan home tour Nanti kita akan home tour di rumah ini. besok. Apa sekarang aja? Besok aja. Besok apa sekarang? Tunggu ada ule. Tunggu ada ule aja. Tunggu ada ule. Mana anakku datang. Ada ule. Aduh. Aduh geng. Ya semoga pandemi ini cepat selesai geng. Saya sebagai pengusaha juga merasa ya agak berat sih ya. Apalagi dengan karyawan segini banyak. Ya kalau mau dibilang nggak pusing ya pusing. Cuman mau dibilang minus ya pasti minus ya. Pendapatan itu nggak ada. Tapi kita memang sebagai owner itu harus punya safety money gitu loh. Jadi kalau ada sesuatu terjadi di usaha kita ada plan B gitu loh. Jadi nggak memberatkan karyawan. Ya jadi di masa-masa kayak gini kita harus benar-benar pinter banget untuk menabung. Dari Ya, awal, bukan dari masalah awal. pandemi ini. Kalau masalah pas pandemi gini nggak bisa nabung. Kalau masalah pas pandemi gini nggak bisa nabung. Karena orang uangnya udah habis buat beli masker, beli hand sanitizer. Sekarang kan yang di tubuh kita yang melekat ini masker, hand sanitizer itu wajib kan. Itu udah memakan budget yang lumayan juga. Terus katanya orang jadi pengusaha itu enak kan? Menurut kamu gimana? Nah, coba aja. Ya pengusaha. Ya namanya juga pengusaha. Enak. Kalau mau enak itu jadi orang yang nggak ngapa-ngapain dapat duit itu enak. Cepet. Kalau Ya. dari pengusaha itu orang yang berusaha pakai uangnya dia sendiri, terus nggak tahu untung apa rugi. Kalau untung syukur, kalau rugi ya dipikirkan sendiri gitu lah. Ya kita sebagai pengusaha ya gimana ya? Ya kalau dibilang pengusaha itu kerjanya 24 jam, nggak ada kerjanya 12 jam apa itu. Apalagi kayak kita- pegawai kan kerja 8 jam. Apalagi kita itu ya di bidang kuliner. Bidang kuliner itu Jadi di saat kalian libur ya kami kerja. iya. Yang paling enak ya jadi pegawai ya. Jadi pegawai kan duduk ya kan absen terus dapat gaji. Udah jelas dapat gaji berapa gitu loh. Kalau pengusaha kadang nggak dapat apa-apa loh gitu. Kadang kita juga Kadang minus dapatnya ya. banyak banget, kadang nggak dapat apa-apa ya. Kadang minus juga ya. Kadang yang minus juga, cuman ya memang harus begitu. Ya Memikirkan konsep, memikirkan kita bekerja 24 jam. ide baru, bisnis baru. Memikirkan konsep, memikirkan Kita bekerja 24 jam. ide baru, bisnis baru atau Jadi usaha itu menurut kami itu seni ya. ya usaha itu. Usaha itu seni melipat gandakan uang. Jadi kita di sini berpikir pinter-pinternya kita bisnis apa sih yang sedang maju di era ini.
bisnis apa yang bagus dikembangkan di era ini. Banyak yang bilang, oh enak ya, udah muda, masih muda kok punya pemikiran seperti itu. Waduh, ya pusing-pusing juga. Kita ditempa udah lama. Kita udah lama menjalani kayak gini, ditempa, pasang surut, rugi, ditipu orang. Temen yang nipu gitu. Biasa banget. Jadi awal kita buka bisnis ini, kita ditipu sama teman kita sendiri ya. Orang yang kita percaya. Bulan pertama itu kita kena tipu sampai 50 juta ya. Sampai 50-an juta. Itu ada teman kami percaya, kita jadikan dia supervisor tempat kami, malah nipu, korupsi, bikin mesin edisi sendiri. Ya begitulah hiruk pikuknya jadi pengusaha. Tapi kita harus tetap semangat. Masih ada 80 karyawan yang perlu kita semangati di sini, yang perlu kita bantu, yang perlu kita support. Kalau ownernya aja nggak semangat, ya pasukannya bakal loyo semua ya. Kita harus kuat, kita harus semangat. Terus habis itu yang penting sehat dulu untuk saat ini. Untuk saat ini kalian harus sehat dulu. Makan yang banyak. Di resto kita gratis makan sepuasnya untuk karyawan. Di resto kita gratis makan sepuasnya untuk karyawan ya. Untuk karyawan di resto kita gratis makan sepuasnya. 24 jam kalian mau makan di situ udah. Yang penting saya tuh cuma pengen kalian sehat semua. Kemarin anak-anak kita suruh vaksin semua itu karena ya kita peduli dengan kesehatan mereka, bukan karena kita kejam nyuruh mereka disuntik, takut disuntik, enggak. Kita pengen mereka sehat, kita pengen mereka nggak sakit ya kan, nggak terjangkit virus-virus kayak gini nih. Oke, mungkin segitu aja sedikit curhatan dari kami, pasangan pengusaha muda di Semarang. Iya, nanti semoga pandemi ini cepat berlalu, terus Amin. kita bisa buka usaha baru lagi. Oke, bye-bye sahabat Valea.